Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wahtada bihadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat, jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah menyinggung ungkapan para ahli tafsir yang antara lain mengatakan bahwa digunakannya huruf in bukan idza ketika Allah menyebut tentang adanya orang fasik yang menebarkan berita, membawa berita kepada kita kaum mukminin. Maka kemudian diperintahkan kita untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita penting, berita yang berdampak luas, maka tabayyunilah. Jangan langsung diterima begitu saja. Para ahli tafsir mengatakan bahwa dipilihnya huruf in jika apabila, bukan idza yang juga berarti apabila. Tapi kalau in ini lisyak untuk menunjukkan keraguan. Kalau idza justru untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang diapabilakan itu pasti akan terjadi. Dalam ayat mengenai tabayyun ini, Allah menggunakan in, yang sekali lagi untuk menunjukkan keraguan, bahwa kaum mukminin itu sangat tidak mungkin, kecil sekali kemungkinannya untuk bisa tertipu oleh berita yang disampaikan oleh orang fasik. Alias orang mukmin itu tidak akan mudah terprovokasi oleh ulah para provokator. Ini isyarat yang dikandung dari ayat tadi ketika memilih huruf in apabila dengan in, tidak dengan idza. Sekali lagi, itu isyarat bahwa bagi orang mukmin sulit, jarang sekali bisa tertipu oleh provokasi para provokator. Kalau sampai itu terjadi, kata para ahli tafsir, itu hanya dalam skala kecil, ya, ala sabilil nadrah wal qillah. Nadrah itu, nadir itu jarang, qillah itu sedikit. Begitu para ahli tafsir menjelaskan rahasia dipilihnya in bukan idza dalam ayat itu.
Akan tetapi saya katakan, kok ini tidak sejalan dengan realita kehidupan kita kaum mukminin. Justru kaum mukminin ini mudah sekali terprovokasi oleh ulah para provokator. Saya kira kita secara jujur harus akui itu. Ketika di medsos berkembang sesuatu, yang paling gampang terprovokasi adalah kita-kita ini. Apalagi kalau menyangkut agama. Ini kok bisa terjadi seperti ini? Padahal kata ahli tafsir, justru umat mukmin itu, orang mukmin itu seharusnya paling kebal, paling tahan terhadap provokasi. Saya katakan bahwa ini menunjukkan bahwa memang keimanan kita ini ada masalah. Ada something wrong dalam keimanan kita. Mestinya orang beriman itu tegar, senantiasa waspada, tidak mudah terprovokasi. Tapi nyatanya sebaliknya. Ini berarti ada something wrong, ada sesuatu yang tidak beres pada keimanan. Maka pada kesempatan kali ini saya mengajak kita bersama untuk melakukan evaluasi diri, untuk melakukan muhasabah. Sangat indah kalimat yang diungkapkan oleh Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Yang kemudian kalimat ini viral dalam tanda petik, viral dalam tanda petik dalam kitab-kitab mawa'idh, dalam kitab-kitab nasaih, kitab-kitab mau'idhah dan kitab-kitab nasihat, kitab-kitab mengenai tasawuf dan lain sebagainya. Antara lain Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali, dalam karya monumentalnya Ihya'u Ulumiddin, ketika membahas tentang bab al-muhasabah, bab tentang muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri. Beliau menjadikan kalimat yang monumental dari Sayyiduna Umar ibnul Khattab yang saya maksudkan tadi sebagai semacam kata kunci, semacam kata pengantar untuk pembahasan kitab muhasabah itu. Kalimat itu berbunyi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hasibu anfusakum, hisablah, evaluasilah, lakukanlah perhitungan terhadap dirimu qabla an tuhasab, sebelum kamu sekalian dihisab, dievaluasi oleh pihak lain. Siapa pihak lain? Pihak lain itu bisa berupa Inspektorat Jenderal kalau di departemen-departemen atau kementerian-kementerian itu. Bisa berupa BPK, bisa berupa PPKP, bisa berupa yang lain-lain. Tapi yang jelas bagi seorang yang beriman, evaluasi atau muhasabah oleh pihak luar itu yang pasti akan terjadi adalah hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita-kita ini pada yaumil hisab, pada hari perhitungan, hari kiamat nanti. Itu muhasabah, hisab yang pasti adanya, yang pasti berlangsung dan pasti akurat hasilnya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab, hisablah dirimu, lakukanlah perhitungan, lakukanlah evaluasi terhadap dirimu sebelum kalian dievaluasi, dihisab oleh pihak lain, yang terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul hisab nanti.
Wazinuha qabla an tuzanu. Dan lakukanlah penimbangan. Wazana yazinu zin. Wazinuha. Dan lakukanlah penimbangan terhadap dirimu qabla an tuzanu. Sebelum kamu ditimbang-timbang oleh pihak lain. Terutama oleh Allah nanti di hari kiamat. Dengan alat timbangan yang tidak diragukan akurasinya. Yakni yang kita kenal dengan al-mizan. Mizan, di hari kiamat nanti ada mizan, timbangan amal. Sebelum itu dilakukan, maka lakukanlah oleh kamu sendiri. Mari kita jujur untuk melakukan perhitungan, melakukan evaluasi diri. Sebelum kita dievaluasi oleh pihak lain dan terutama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang kami hormati. Berangkat dari ajakan untuk muhasabah ini, dan memang ajakan muhasabah ini kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu di samping kalimat Sayyidina Umar itu ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, ayatnya antara lain yang sangat kita kenal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu antara lain ayat yang mengajak kita untuk melakukan evaluasi diri. Untuk menyongsong hari esok yang pasti akan datang. Maka dalam kaitannya dengan kualitas keimanan kita, kita perlu jujur melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri. Betulkah iman kita itu sudah beres? Sehingga kalau kita tahu tentang ini, maka kita akan berusaha memperbaiki diri. Termasuk tadi, iman umat ini sudah benar enggak? Kalau sudah benar, mengapa kok mereka pandai, mudah sekali, rentan sekali untuk diprovokasi oleh para provokator. Untuk itu maka mari kita renungkan sejenak apa sih iman itu sebenarnya. Untuk itu saya bacakan sedikit uraian dari seorang tokoh sufi terkemuka, ahli tasawuf terkemuka, yang pengikutnya bisa dikatakan ratusan juta di dunia ini, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, atau ada yang membacanya Al-Jilani, yang mendapatkan julukan sebagai Sultanul Aulia, sultannya para wali. Jadi bukan wali biasa, tapi dia adalah Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani, yang hidup pada tahun 470 dan meninggal pada tahun 561 Hijriah. Sekitar 91 tahun beliau hidup, dan pengikutnya tersebar di berbagai penjuru dunia, terutama di kalangan para ahli sufi atau ahli tasawuf. Beliau menulis dalam kitabnya yang saya bawa ini, nama kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haqqi Wad-Din. Al-Ghunyah itu artinya kecukupan, sebuah kecukupan bagi para pencari jalan kebenaran dan agama. Al-Ghunyatu li Talibi Tariqil Haqqi Wad-Din. Sebuah kecukupan bagi para pencari jalan kebenaran dan agama. Beliau menulis mengenai iman itu. Faslun katanya. Ini sebuah fasal
fi annal imana qaulun wa amal, bahwa sesungguhnya iman itu adalah qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Jadi nanti akan tergambar bahwa iman itu bukan sesuatu yang pasif, tapi justru sesuatu yang aktif. Bukan sesuatu yang mandul, tapi sesuatu yang produktif. Saya meminjam istilah yang sering dipopulerkan oleh guru saya, almarhum al-maghfur lahu, Buya Syafi'i Ma'arif. Iman itu ada iman yang mandul, ada iman yang produktif. Iman yang mandul itu berhenti pada sekedar pengakuan saja. Saya mukmin, saya beriman kepada Allah, kepada kitab suci dan lain sebagainya. Tapi kemudian tidak membuahkan karya hasil dalam kenyataan hidup ini. Itulah iman yang mandul. Na'udzubillahi min dzalik. Itu istilah yang dipopulerkan oleh almarhum al-maghfur lahu Buya Syafi'i Ma'arif. Kata Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, wa na'taqidu annal imana qaulun bil lisani wa ma'rifatun bil janani wa amalun bil arkan. Kami berkeyakinan, na'taqidu, kami beriktikad, kami berkeyakinan bahwa sesungguhnya iman adalah qaulun bil lisan, adalah ucapan dengan lisan. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab suci dan lain sebagainya. Wa ma'rifatun bil janan, di samping dia qaulun bil lisan, dia adalah ma'rifah, pengenalan, ya, pengetahuan bil janan, dengan hati. Bahwa dengan hati kita mengenal betul bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu dan lain, memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan lain sebagainya. Allah itu yang menentukan segalanya dan lain sebagainya. Itu namanya ma'rifatun bil janan. Pengenalan, pengetahuan dengan hati. Bil janan ay bil qalb. Wa amalun bil arkan. Dan iman itu di samping itu adalah amal. Amal mengamalkan bil arkan terhadap bagian-bagian penting dari ajaran agama yang kita imani. Itu hakikat iman, jadi tidak berhenti pada sekedar pengakuan saja. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan. Iman itu bisa bertambah, bisa mengalami pasang bitta'ah, dengan ketaatan. Dengan ketaatan kita menambah iman kita. Iman semakin bertambah, semakin pasang ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil isyan, dan iman itu berkurang, surut, pasang lawannya surut, bil isyan, lantaran kita berbuat maksiat, berbuat durhaka terhadap ajaran Allah. Wa yaqwa bil ilmi, dan dengan ilmu, ini pentingnya ilmu. Yaqwa, iman itu menjadi kuat. Jadi ilmu itu bisa memperkuat iman. Sebaliknya, wa yad'ufu bil jahl, iman itu melemah akibat atau lantaran kejahilan, ketidaktahuan. Wa bit taufiqi yaqau, dan dengan taufik Allah lah iman itu akan terwujud dalam kenyataan. Saya kira sangat jelas apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Lalu
beliau mengutip sebuah ayat, kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Surat At-Taubah 124. Adapun orang-orang yang beriman, maka fazadathum imanan, maka hal itu akan menambah keimanan pada mereka. Wa hum yastabshirun, dan mereka bergembira. Lalu ayat ini dikomentari oleh beliau, wa ma jaza alaihi ziyadatu jaza alaihi nuqsan. Sesuatu yang bisa bertambah. Dalam ayat ini ada pertambahan iman. Iman bisa bertambah. Maka sesuatu yang bisa bertambah, jaza alaihi nuqsan. Maka bisa pula sesuatu itu berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah berarti dia bisa berkurang. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imanan, maka bertambah keimanan mereka. Ayat-ayat Allah itu menambah keimanan pada mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi ada pertambahan iman. Demikian pula dikutip surat Al-Muddatsir ayat 31. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengutip sebuah riwayat, wa ma ruwiya an Ibnu Abbasin wa Abi Hurairah wa Abi Darda radhiyallahu anhum annahum qalu al-imanu yazidu wa yanqusu. Lalu beliau mengutip riwayat dari sahabat terkemuka, yakni Abdullah ibnu Abbas, dari Abu Hurairah dan dari Abu Darda radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai beliau-beliau itu. Annahum qalu, bahwa sesungguhnya para sahabat yang telah disebutkan tadi berkata, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman itu mengalami pasang dan surut. Wa ghairu dzalika mimma yatulu syarhu, dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang kalau diuraikan menjadi panjang. Mimma yatulu syarhu. Lalu beliau menyinggung suatu sikap dari kelompok yang tidak sependapat. Wa qad ankaratil asy'ariyatu ziyadatal iman wa nuqsanahu. Ulama-ulama Asy'ariyah atau Asy'ariyah, pengikut dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, angkarat, mengingkari, tidak membenarkan pendapat ziyadatul iman wa nuqsanah, pendapat tentang bertambah dan berkurangnya iman. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kelompok Asy'ariyah berpendapat seperti itu. Tidak, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tapi dalam kenyataannya kita tidak menganut pendapat ini, walaupun kita adalah pengikut dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kenyataannya kita sama sependapat dengan apa yang disebutkan oleh para sahabat tadi, al-iman yazidu wa yanqus. Kita sependapat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
bahwa iman itu dinamis. Iman itu mengalami dinamika. Kadang-kadang pasang, tapi kadang-kadang surut. Dan memang kenyataannya seperti itu. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran, orang beriman selalu digugah keimanannya untuk bisa melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Tidak dibiarkan begitu saja karena mentang-mentang sudah alladzina amanu lalu tidak diapa-apain lagi. Tidak. Justru karena status sebagai alladzina amanu itu banyak sekali perintah Allah, larangan-larangan Allah yang ditujukan kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina. Ini menandakan bahwa orang beriman itu memang masih memerlukan penempaan diri. Dalam hadis-hadis misalnya gugahan-gugahan ya sebagai konsekuensi dari keimanan itu banyak kita jumpai. Misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu fala yu'dhi jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, maka konsekuensinya falyukrim dhaifahu. Dia wajib memuliakan tamunya. Berarti tidak semua orang yang beriman itu sudah memuliakan tamu. Banyak orang beriman itu yang terhadap tamu sinis, sehingga tamunya ya tidak betah. Bertamu baru sekian menit sudah ingin pulang. Karena tidak ada ikramud duyuf, penghormatan kepada tamu yang kita tunjukkan. Padahal dia orang beriman. Mestinya orang beriman, kata hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Banyak orang yang terhadap tetangganya ya sering menyakiti, sering mengganggu ketentraman tetangganya. Padahal hadisnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti jarahu, tetangganya. Banyak orang yang mengaku beriman, tapi ternyata hubungan baik dengan tetangga belum bisa dia lakukan. Sering ada masalah dengan tetangga, hanya karena ayamnya tetangga nelek di halamannya, di mana sudah jadi masalah. Bertengkar karena masalah anak, masalah cucu, ya toh. Ini tidak sejalan dengan keberadaan sebagai seorang mukmin. Yang kata Nabi, kalau dia mukmin betul, maka tidak boleh menyakiti tetangga. Ada di antara kita, di antara masyarakat mukmin, ya, yang senang berkomentar, termasuk berkomentar di media sosial, ya toh, atau men-sharing ya konten-konten yang tidak benar di media sosial yang berupa ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya. Padahal hadisnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Ya, men-sharing, memposting konten-konten yang baik, yang benar. Kalau tidak bisa, auliyasmut, atau diam saja, tidak usah bermain medsos.
cukup membaca saja informasi-informasi yang masuk dan lain sebagainya. Itu saya kira ajakan untuk muhasabah yang dikemukakan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat perlu untuk kita perhatikan. Bahwa kita sebagai mukmin belum sepenuhnya bisa dianggap sebagai representasi orang beriman dalam artian sebenarnya. Karena iman itu dinamis, yazidu wa yanqusu. Ketika iman kita full, iman kita sempurna, maka berbagai kebajikan muncul dari kita. Tapi ketika iman kita terganggu, iman kita mengalami krisis, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itu penting ya, untuk mengetahui kesempurnaan iman. Ada hadis yang sangat populer tentang kesempurnaan iman. Hadis ini sering disalahartikan, ya, disalahpahami. Populer sekali, tapi hadis yang populer ini disalahpahami. Kata orang Jawa, salah kaprah dalam menerjemahkan. Pak perhatikan ya, saya diingatkan dulu oleh guru saya, almarhum al-maghfur lahu, Profesor Dr. Haji Mukhtar Yahya, ahli tafsir dari IAIN Sunan Kalijogo. Hadis itu berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Terkenal ya? Ya terkenal itu hadis itu. La yu'minu ahadukum. Kalau diartikan secara lugu, ya, orang bisa mengartikan tidak beriman salah seorang kamu. Padahal maksudnya bukan tidak beriman. Tapi tidak sempurna iman salah seorang kamu. Itu dalam sastra Arab, ini Pak Musleh dulu pernah di Fakultas Adab ya, Musleh. Itu disebut nafinya itu la nafi. Nafinya itu nafyul kamal, bukan nafyus sihah. Menafikan kesempurnaan, bukan menafikan keabsahan. Tidak meniadakan keabsahan iman, tapi meniadakan kesempurnaan iman. Itu istilahnya nafyul kamal, menafikan kesempurnaan. Sama dengan hadis yang populer juga mengenai anjuran untuk rajin-rajin sholat jamaah di masjid bagi tetangga masjid, bagi Pak Wori, bagi Pak Widi, bagi Mas Wahyudi, bagi yang dekat-dekat sini. Ya. Ada hadis yang sangat populer, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. La sholata. Kalau arti harfiahnya itu la sholata, tidak ada sholat. Artinya tidak sah sholatnya. Li jaril masjid, bagi tetangga masjid, illa fil masjid, kecuali dalam masjid. Hadis ini populer. Tapi pengertian la sholata itu bukan nafyus sihah, bukan menafikan kesahihan, keabsahan sholatnya Mas Wahyudi, sholatnya Pak Widi, sholatnya Bapak yang lain-lain, tetangga-tetangga masjid, Pak Koni dan lain sebagainya, Pak Gianto dengan Baitur Rahmannya. Bukan untuk menafikan kesahan, keabsahan, tapi menafikan kesempurnaan. Itu namanya nafyul kamal. Kalau bisa mbok yo jangan di rumah. Tetangga masjid ya sholatnya di masjid kalau ingin sempurna. La sholata li jaril masjid, tidak
sempurna sholat. La sholata kamilah, tidak ada sholat yang sempurna bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga ini bisa berluas, Pak, tidak hanya dalam radius 10 meter, 20 meter, bisa jadi yang kira-kira tidak terlalu sulit lah, tidak terlalu sulit untuk menjangkau masjid, itu tergolong tetangga masjid. Azan bisa didengar. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Itu nafyul kamal. Maka demikian juga hadis tadi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang. La yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Masih ada iman. Kalau itu dia nafsu sihah, berarti orang itu menjadi kafir, tidak beriman. Maka dikatakan oleh para ulama, itu sekedar nafyul kamal, meniadakan, menegasikan, menafikan kesempurnaan. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dalam terjemahan yang populer diterjemahkan, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Begitu ya Pak Nana ya. Yang populer begitu ya. Apa mungkin orang itu mencintai orang lain sama dengan mencintai dirinya sendiri? Yang begini ini cuma ada dalam buku roman. Dalam buku-buku roman picisan itu ada orang mencintai orang lain seperti mencintai dirinya. Tapi dalam kenyataan tidak. Tetap orang itu lebih mencintai dirinya ketimbang orang lain. Dan memang Allah mengingatkan kita itu diri sendiri dulu. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ya, selamatkan dirimu, anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu naro, dari api neraka. Keluarganya sendiri gak diurusi ke orang lain, ya enggak. Ya. Jadi ibda biman ta'un, ibda binafsik summa biman ta'un, kata Nabi. Mulai dulu dengan dirimu, ibda binafsik summa biman ta'ulu. Kemudian dilanjutkan dengan orang yang berada dalam tanggunganmu, anak istrimu. Itu ajaran Islam seperti itu. Itu ajaran yang realistis. Sedangkan tadi mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri itu ajaran yang utopis. Islam itu adalah agama yang sangat realistis, yang tidak utopis, tidak hayali. Ya, jadi terjemahan yang populer itu Pak Nana perlu dikoreksi. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Tidak mungkin Islam mengajarkan ajaran yang utopis. Dan memang terjemahan ini berangkat dari ketidakpahaman tentang struktur bahasa Arab. Saya ingatkan tadi bahwa guru saya telah menjelaskan mengenai masalah ini, Profesor Dr. Almarhum Al-Maghfurlah Profesor Dr. Haji Mukhtar Yahya mengingatkan hal itu. Dalam struktur kalimat itu tidak ada kalimat hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Tidak ada. Kalau misalnya hadis itu berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu, maka silahkan diterjemahkan seperti yang salah kaprah. Kalau hadis itu berbunyi hatta yuhibba akhahu, sehingga dia mencintai saudaranya, kama yuhibbu nafsahu, sebagaimana dia mencintai
dirinya. Itu ya, Pak Muslim pasti paham itu. Sudah lupa. Ya. Ternyata hadis ini tidak seperti itu kalimatnya. Tidak hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Kalau itu kan dalam struktur bahasa Arab, hatta yuhibba akhahu itu menjadi maf'ul bih, objek dari yuhibba. Sehingga dia mencintai saudaranya kama yuhibbu nafsahu. Nafsahu juga menjadi maf'ul bih dari yuhibbu. Sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itu hatta yuhibba nafsahu, hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Tapi hadis ini berbunyi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini perlu ketelitian. Orang yang tidak teliti dalam ilmu gramatika bahasa Arab bisa terjebak dalam terjemahan yang salah kaprah itu. Salah kaprah tapi indah kan, mencintai seperti dia mencintai dirinya sendiri kan indah itu. Makanya saya katakan itu ada dalam buku-buku roman. Nah, roman percintaan itu. Aku mencintaimu, bahkan melebihi diriku sendiri, melebihi cinta kepada diriku sendiri kalau dalam buku roman kan. Ya, mencintai kekasihnya itu lebih daripada mencintai dirinya. Itu dalam buku roman. Dalam agama itu agama itu bukan mengajarkan sesuatu yang romantis, yang utopis itu, tapi mengajarkan sesuatu yang realistis, yang sesuai dengan realita, yang bisa diterapkan. Maka ketika kita melihat hadis tadi, kita tahu hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai li akhihi, bukan akhahu, li akhihi. Li itu bagi, untuk, bagi atau untuk, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ya, mencintai untuk saudaranya apa. Nah, ini yang menjadi objeknya yuhibba tadi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini ajaran yang sangat realistis, Pak. Paham ya? Jadi sehingga dia mencintai untuk saudaranya, itu sebagai maf'ul bih, sebagai objek dari yuhibba. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia mencintai kesuksesan, kekayaan, kebahagiaan untuk dirinya, setiap orang begitu kan? Maka cintailah kalau hal itu terjadi pada saudara-saudara. Jangan iri, jangan dengki, jangan hasud. Tonggone tuku mobil api. Sinisnya bukan main. Itu pasti hasil korupsi. Itu pasti kredit ke dealer orang iso bayar. Macam-macam. Anak tetangga sukses, anak teman sukses, kita sakit hati. Kita iri. Itu yang dilarang oleh hadis ini, Pak. Orang itu tidak boleh bersifat hasud dan dengki. Apa yang kita cintai terjadi pada diri kita, maka kalau sesuatu itu terjadi pada diri saudara kita, pada diri tetangga kita, pada diri orang lain, jangan kita iri, dengki, hasud. Ini ajaran yang sangat realistis kan? Ya, sangat realistis. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, kita masih jumpai dalam kehidupan ini. Kita mengaku sebagai orang beriman, tapi kita masih sering ya dihinggapi oleh sifat-sifat dengki, iri dan lain sebagainya.
terhadap kesuksesan, terhadap kebahagiaan yang dicapai dan diraih oleh saudara-saudari kita. Maka ini saya pikir hal yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah. Ya, muhasabah tentang kualitas keimanan kita. Sehingga kalau ada pernyataan bahwa ada something wrong dalam keimanan kita ketika kita menjadi umat yang sangat rentan terhadap provokasi, padahal mestinya tidak seperti itu. Maka saya kira ajakan ini juga ajakan yang sangat. Saudara-saudara, kita kaum muslimin itu seringkali lebih senang menyalahkan pihak lain. Ya, apabila terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita. Saya masih ingat itu ketika salah seorang tokoh nomor 1 dalam sebuah partai politik harus digelandang oleh KPK karena kasus korupsi. Maka teman-temannya di partai ini mengatakan di berbagai mass media bahwa telah terjadi konspirasi jahat untuk membunuh karakter tokoh mereka ini. Yang ternyata terbukti di pengadilan memang salah. Dan sudah menjalani, dan sedang sampai sekarang masih sedang menjalani hukuman di penjara. Tapi masih dikomentari oleh banyak pembela-pembelanya dari tokoh-tokoh partai itu bahwa telah terjadi konspirasi jahat terhadap partainya. Kita lebih senang menyalahkan orang lain sebelum melakukan evaluasi terhadap diri kita. Maka barangkali ucapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kebahagiaanlah, keberuntunganlah liman syaghalahu aibuhu, bagi orang yang aib, kekurangan, kesalahan dirinya telah membuat dia sibuk an uyubin nas, sehingga tidak sempat untuk memikirkan, mengotak-atik aib dan kesalahan orang lain. Nah, kita perlu sekali memegangi hadis ini. Mari kita sibukkan diri kita dengan mencari kelemahan diri kita, aib kita, sebelum kita mencari aib orang lain. Ada kecenderungan sekali lagi pada sebagian kaum muslimin ini untuk mendahulukan, ya, mencari-cari kesalahan orang lain sebelum bertanya tentang kesalahan dirinya. Ya, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kebahagiaanlah bagi orang yang aib dirinya membuat dia sibuk sehingga tidak sempat memikirkan aib orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira apa yang saya sampaikan ini, walaupun saya berusaha untuk memendekkan tausiah ini, tapi masih panjang juga. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu waktu dan acara yang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian telah rencanakan, telah programkan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Mari kita tutup dengan doa. Tawassulan bil amali salih listijabati du'aina. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasr. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arwadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'dhabahu wa minal lutfi aqrabah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqik biz ziyadati amalana wa akrin bil afiyati wuduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afwika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'alit taqwa zadana wa fi dinika jatihadana wa alaika tawakkulana wa i'timadana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idhna fid dunya min mujibatin nadamati yawmal qiyamah wa khaffif anna thiqalal awzar warzuqna ishatal abrar wakfina wasrif anna syarral asrar wa a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar ya karimu ya sattar ya alimu ya jabbar ya alimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi ijtima'ina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.